Di saat membahas bab taubat, banyak orang hanya membahas masalah cabang-cabang dari taubat. Mereka lupa bahwa ada namanya asas taubat dan ada namanya manhaj taubat. Asas taubat adalah tauhid, sedangkan namanya adalah syirik. Jadi sebelum orang taubat dari dosa-dosa yang lain, tentu harus taubat dari dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik. Jadi bertobat dari syirik menuju kepada tauhid yang benar, mentauhidkan Allah tanpa syirik sedikit pun. Kemudian yang kedua adalah manhaj taubat. Manhaj taubat adalah ittiba, bahwa dia harus mempunyai keyakinan beragama, bahwa beragama itu harus ittiba kepada syariat, ittiba kepada Rasul, ittiba kepada Allah, ittiba kepada kebenaran. Jadi orang-orang yang masih belum ittiba berarti dia harus taubat dulu dari bid'ah dan semisal dengannya. Taubat dari istihsan, itu menganggap baik suatu ibadat tanpa dalil. Jadi dia pertama bertobat dari syirik menuju tauhid, bertobat dari bid'ah menuju sunnah, ittiba sunnah, dan terakhir baru kita masuk kepada yang sering dibahas orang, itu bertobat dari maksiat, mulai dari dosa-dosa besar sampai kepada dosa kecil, tentunya dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Jadi kembali lagi, sebelum kita bertobat, bertobatlah dulu dari dosa yang besar, karena meninggalkan cabang, meninggalkan pokok, kita mengamalkan cabang, sama juga nanti cabangnya akan batal, karena cabang itu akan berpaut kepada pokok. Makanya walaupun kita taubat dari dosa-dosa biasa, tetap aja kita akan rugi, karena syirik itu ada dosa yang paling besar. Dia bisa membatalkan syahadat, bisa merusak seluruh amalan. Inna asrakta la yahbatanna amalka. Apabila kamu bersyirik, maka hapuslah amalmu. Sedangkan bid'ah itu tertolak dan sesat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Manusia beramal tanpa ada perintah dari kami, maka ianya tertolak. Makanya orang-orang yang masih berbuat bid'ah harus taubat dari bid'ahnya menuju kepada ibadah yang sunnah, ibadah yang ittiba kepada sunnah, itu ibadah yang hanya berpedoman kepada dalil.